merupakan negara yang memiliki area yang sangat luas, namun 95%-nya adalah daerah berupa gurun pasir, sedangkan sisanya area lahan subur. Area subur itu terletak di daerah lembah dan delta Sungai Nil, tepatnya terletak di bagian tengah Mesir. Untuk itulah, pada tahun 1997, Presiden Mesir Husni Mubarak membuat mega proyek ambisius yang disebut dengan Proyek Tosca. Proyek Tosca ini juga dibuat untuk menandingi Sungai Nil yang sudah ada, dan biaya untuk pembangunan Proyek Tosca ini diambil dari dana pemerintah Mesir sendiri. Proyek Tosca ini bertujuan untuk memperluas area lahan subur dari 5% menjadi 25% dengan membuat lembah-lembah baru yang berada di daerah gurun pasir di Mesir bagian barat atau disebut dengan Tosca Depression. Proyek yang juga disebut dengan Proyek Lembah Baru Mesir ini, pembangunannya diperkirakan menghabiskan biaya total 70 miliar US dollar atau setara dengan 1.000 triliun rupiah. Tosca Depression ini memiliki diameter seluas 22 km dan mempunyai kapasitas penyimpanan air sebesar 47 miliar meter kubik, sedangkan letaknya ini sekitar 225 km dari Bendungan Aswan. Pada proyek Tosca tersebut, sedang dibuat kanal sepanjang 257 km yang bernama Kanal Sheikh Zayed. Kanal ini mengalirkan air dari Danau Nasser untuk mengairi area gurun tersebut. Dalam proyek Tosca ini, Danau Nasser memiliki peran penting dalam menyediakan air untuk dialirkan ke Kanal Sheikh Zayed. Danau Nasser sendiri merupakan danau buatan manusia yang terbesar di dunia yang selesai dibangun pada tahun 1971. Danau Nasser ini dibuat sebagai hasil dari proyek Bendungan Aswan yang lokasinya membentang sampai berbatasan antara Mesir dan Sudan. Danau Nasser ini memiliki panjang 550 km dengan lebar maksimalnya mencapai 35 km dan merupakan reservoir yang terbesar ketiga di dunia. Dan untuk pertama kalinya, penyimpanan air pada Danau Nasser ini berkapasitas penuh pada tahun 1981. Pada proyek Tosca ini terdiri dari beberapa struktur, seperti Mubarak Pumping Station, Kanal Sheikh Zayed, serta sumur buatan. Dalam pembangunan proyek Tosca tersebut, terdiri dari beberapa tahapan yaitu pembuatan Kanal Sheikh Zayed sepanjang 257 km, di mana kanal tersebut nantinya akan dapat membawa air sebanyak 10 miliar meter kubik setiap tahunnya dari Danau Nasser menuju daerah Tosca Depression. Sebanyak 87 juta meter kubik tanah digali untuk membuat Kanal Sheikh Zayed ini. Ketika selesai nanti, kanal ini akan mengalirkan air dari Danau Nasser lalu dipompa dengan pompa air raksasa menuju ke Tosca Depression yang luasnya mencapai 227.000 hektar. Kanal ini memiliki panjang 70 km, kemudian bercabang menjadi 4 subkanal sehingga totalnya memiliki panjang 257 km. Kanal Sheikh Zayed ini memiliki kedalaman 6 meter, lebar dasar kanal 30 meter, dan lebar permukaan kanal 50 meter. Setelah kanal digali, bagian dasar kanal kemudian dipadatkan dengan soil compactor. Lalu di atasnya diberi lapisan polietilen seluas 18 juta meter persegi, kemudian diberi lapisan beton di atasnya. Pada waktu pembangunannya, karena cuaca yang sangat panas yang mencapai 43 derajat Celcius, sehingga perharinya pengerjaan pembetonan hanya dapat dikerjakan sepanjang 131 meter per hari. Kemudian karena dalam proses pembangunan kanal ini memerlukan banyak air, sehingga di dekat kanal utama dibangun 5 sumur air dan 200 sumur air dibangun pada lokasi yang berbeda. Pada proyek Tosca ini, juga dibuat Mubarak Pumping Station atau stasiun pompa air Mubarak yang terletak di tepi barat Danau Nasser. Pompa air tersebut memiliki panjang 140 meter, lebarnya 40 meter, tingginya 70 meter, yang dapat menyalurkan air sebanyak 339 meter kubik air per detik ke Kanal Sheikh Zayed. Dari total tinggi pompa air tersebut, 50 meternya berada di bawah air dan Mubarak Pumping Station ini merupakan salah satu pumping station yang terbesar di dunia. Sedangkan pada Mubarak Pumping Station ini ditenagai dengan energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik Bendungan Aswan, yang mana energi listrik tersebut disalurkan melalui substationnya yang dibangun dekat Kanal Sheikh Zayed.
Namun sayangnya, proyek Tosca yang dikerjakan pada zaman Presiden Husni Mubarak ini pernah dihentikan oleh pemerintah Mesir pada tahun 2012. Ada beberapa hal yang membuat proyek Tosca ini dihentikan dan dianggap gagal oleh pemerintah Mesir pada waktu itu. Di antaranya adalah ada batuan granit yang menghambat salah satu cabang dari kanal Sheikh Zayed ini. Batuan granit ini memiliki panjang 9 km, lebarnya 20 meter, dan tingginya 40 meter, sehingga membuat cabang dari kanal Sheikh Zayed ini tidak bisa digunakan untuk mengairi Tosca Depression. Kemudian tingkat kadar garam yang tinggi menyebabkan berkurangnya akses air bersih dan dikabarkan banyak permainan politik pada pemerintahan Husni Mubarak. Selain itu, tidak adanya investor swasta yang berminat untuk menanamkan modalnya ke proyek Tosca tersebut. Hal ini dikarenakan para investor menilai jika proyek Tosca tersebut terlalu beresiko tinggi. Ditambah lagi pada tahun 2011, pemerintah Husni Mubarak berakhir digulingkan oleh rakyatnya sendiri yang dikenal sebagai Arab Spring akibat korupsi. Namun kemudian pada tahun 2016, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menghidupkan kembali proyek Tosca ini dengan mengucurkan dana sebesar 413 juta US dollar atau sekitar 5,9 triliun rupiah untuk memulai kembali proyek tersebut. Agar proyek Tosca ini bisa berjalan kembali, Presiden el-Sisi juga membereskan masalah-masalah yang menghambat pada proyek Tosca ini seperti masalah batuan granit dan lain-lain. Dan juga Presiden el-Sisi berhasil menggandeng investor swasta untuk menanamkan modalnya ke proyek Tosca ini sehingga proyek Tosca dapat dilanjutkan kembali. Proyek Tosca yang dihidupkan kembali oleh Presiden el-Sisi ini juga akan lebih fokus dalam menanam gandum, jagung, serta kapas pada area seluas lebih dari 6.000 km persegi. Tujuan utama Presiden el-Sisi menghidupkan kembali proyek ini adalah karena ingin meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, karena jumlah penduduk Mesir yang meningkat banyak semenjak proyek Tosca ini dihentikan. Kemudian selain itu, juga membuat tempat tinggal baru untuk populasi penduduk yang sudah terlalu padat, di mana nantinya sekitar 20% penduduk Mesir akan dipindahkan ke tempat tinggal baru tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri, sehingga dapat bersuasembada sendiri.